Halo, saya Praja Pratama Dimas Wahyu Vitalo, NPP 350962 dari kelas I4 nomor absen 10 akan menjelaskan tugas dari Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSc. Ya, yang pertama adalah ciri-ciri ilmu. Ciri-ciri ilmu adalah bagian dari pengetahuan dengan ciri-ciri sebagai berikut: memiliki objek tertentu, bersifat empiris, memiliki metode tertentu, sistematis, dapat ditransformasikan, bersifat universal, dan bebas nilai. Yang pertama, ilmu adalah pengetahuan yang memiliki objek tertentu. Setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji. Pada awalnya, hanya ada satu ilmu, yakni filsafat, yang dianggap sebagai ibu segala ilmu atau mother of science. Tetapi karena ilmu filsafat tidak dapat menjawab semua persoalan yang dihadapi manusia, muncullah cabang-cabang ilmu lainnya. Pada awalnya muncul cabang-cabang filsafat ilmu pengetahuan, filsafat berpikir logika, filsafat tingkah laku, etika, filsafat alam, dan lain sebagainya. Kemudian dari masing-masing cabang filsafat muncul cabang-cabang ilmu yang baru. Yang kedua, ilmu adalah pengetahuan yang memiliki metode tertentu. Agar dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu perlu memiliki metode sendiri. Selain memiliki objek forma yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu yang sudah mapan biasanya juga memiliki metode yang khas yang sangat berkaitan dengan objek forma ilmu yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar semua gejala dan peristiwa khas dari objek forma ilmu bersangkutan dapat mudah dipahami dan dimengerti, yang pada gilirannya akan diperoleh pengetahuan yang benar. Yang berikut, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris. Mengenai hal ini, Surya Sumantri 1983 mengemukakan bahwa ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian empiris. Objek penelaahan ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Objek ilmu yang bersifat empiris merupakan kekuatan sekaligus kelemahan ilmu dibandingkan pengetahuan lainnya. Kekuatannya terletak pada daya ujinya yang dapat dinalar dan ditelusuri oleh orang lain. Kelemahannya karena hanya mampu memahami dunia yang secara kasat mata, dapat diamati, diraba, dan dirasakan. Masih banyak pengetahuan lain yang dapat digali, misalnya yang mencakup wilayah parapsikologi, metafisika, ataupun mengenai keindahan dan lain sebagainya. Ciri-ciri bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris yaitu: yang pertama, dapat ditangkap oleh panca indera; yang kedua, bersifat terukur; yang ketiga, dapat diamati; yang keempat, dapat diverifikasi oleh pihak lain. Yang berikut, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara metodis dalam rumusan yang mudah dipahami. Artinya, bahwa ilmu harus disusun secara sistematis dalam bentuk limas. Menurut Hoover 1989, unsur-unsur yang membentuk sebuah limas ilmu terdiri dari: yang pertama, konsep-konsep; yang kedua, peubah-peubah atau variabel; yang ketiga, hipotesis-hipotesis; yang keempat, dan pengukuran-pengukuran. Sedangkan menurut Van Persien 1985 bahwa unsur-unsur yang membentuk limas ilmu adalah definisi-definisi dan pengertian-pengertian. Hubungan antara unsur-unsur yang membentuk sebuah limas ilmu hendaknya bersifat fungsional, sehingga terbentuk sebuah kesatuan yang sistematis untuk digunakan memperoleh kebenaran. Ilmu adalah pengetahuan yang tersistematisasi. Yang berikut, ilmu adalah pengetahuan yang dapat ditransformasikan. Sebagai konsekuensi logis dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dipergunakan untuk kepentingan umat manusia, maka ilmu dapat ditransformasikan dari satu orang kepada orang lain. Melalui proses transformasi semacam itu, ilmu menjadi berkembang dan memberi manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia. Transformasi dapat dilakukan melalui bentuk tatap muka di dalam kuliah, diskusi atau seminar, melalui buku, maupun melalui teknologi komunikasi jarak jauh atau internet, serta berbagai cara lainnya.
Dengan adanya revolusi komunikasi, transformasi ilmu dapat dilakukan secara lebih cepat dan meluas. Yang berikut, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat universal dan bebas nilai. Tujuan tertinggi, the ultimate goals, keberadaan ilmu yang diciptakan manusia adalah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ilmu haruslah bersifat universal. Ciri-ciri ilmu yang bersifat universal yaitu: yang pertama, bebas ruang atau space free. Yang kedua, bebas waktu, time free. Yang ketiga, bebas nilai, value free. Sifat universalitas yang dicita-citakan ilmu nampaknya lebih mungkin dicapai oleh ilmu-ilmu yang sudah mapan atau oleh ilmu alam dan ilmu eksakta. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial, sifat universalitas keilmuannya sulit dicapai. Kajian-kajian ilmu sosial justru bertolak dari kenyataan-kenyataan sosial atau social fact yang terkait pada nilai-nilai setempat. Disinilah tantangan terbesar yang dihadapi oleh ilmuwan sosial untuk dapat membuat ilmunya dapat diterima secara meluas, tidak justru terikat pada nilai-nilai setempat atau bounded value yang membuat suatu ilmu menjadi tidak berkembang. Mengenai sifat universalitas keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan sifat bebas nilai, Van Persien 1985 mengemukakan adanya dua pandangan yang bertolak belakang. Pada satu sisi adanya pandangan bahwa ilmu adalah bebas nilai atau biasa disebut pandangan positivistik. Pada sisi lain ada yang berpandangan ilmu tidak bebas nilai atau pandangan ideologis. Menurut pandangan ideologis, ilmu justru syarat dengan nilai-nilai value atau laden. Ilmu bersifat universal dalam arti bebas ruang, space free, bebas waktu, time free, bebas nilai, value free. Yang berikut adalah jelaskan tentang pandangan divergensi dan konvergensi terhadap pemerintahan sebagai ilmu. Perbedaan pandangan di kalangan ilmuwan adalah sesuatu yang wajar, karena hal tersebut merupakan dinamika yang membuat ilmu menjadi semakin berkembang dan maju. Selain perdebatan mengenai sifat universalitas ilmu, dewasa ini kalangan ilmu dihadapkan pada perbedaan tajam mengenai pandangan divergensi dan konvergensi ilmu, khususnya untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Pada masa lalu cenderung digunakan pandangan divergensi atau pemencaran ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam bentuk munculnya berbagai ilmu atau cabang ilmu baru. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis adanya sekat-sekat pemikiran antara masing-masing ilmu. Nah, divergensi adalah pandangan yang membagi ilmu menjadi disiplin atau cabang-cabang ilmu yang lebih ketat. Konvergensi adalah pandangan yang tidak lagi membagi ilmu secara ketat, tetapi berupaya mencari kebenaran melalui penggunaan berbagai ilmu yang terkait bersifat lintas batas serta masuk ke dalam sistem dunia atau world system. Pada kurun waktu terakhir ini muncul keinginan untuk melakukan konvergensi atau penggabungan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Para ilmuwan menyadari bahwa proses divergensi ilmu ternyata tidak dapat menjawab secara tuntas dan menyeluruh masalah-masalah mondial berkaitan dengan seluruh hal di dunia. Oleh karena itu, Wallerstein 1997 menawarkan pendekatan world system, yakni pendekatan yang mencoba melihat gejala sosial melalui pandangan yang bersifat holistik atau menyeluruh. Artinya, pada saat mengkaji gejala dan peristiwa sosial, batas-batas ilmu sosial tidak perlu diperhatikan lagi. Pendekatan world system berarti pendekatan lintas batas yang dicari adalah kebenaran objektif. Dilihat dari sifatnya, ada ilmu pengetahuan yang terungkap dan yang tidak terungkap. Pengetahuan yang tidak terungkap ini oleh Mikhail Polanyi 1996 disebut sebagai tacit knowledge. Mengenai pengetahuan yang tidak terungkap ini, Polanyi 1996 secara singkat mengatakan bahwa kita dapat tahu lebih banyak daripada yang dapat kita katakan. Dalam implementasinya, proses penciptaan pengetahuan mengikuti proses seperti terlihat pada gambar di bawah. Menurut Nonaka dan Takeuchi 1995, pengetahuan
diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge merupakan pengetahuan formal yang dapat diwujudkan dalam bahasa dan dialihkan antar individu. Yang kedua, pengetahuan tacit knowledge yang dikenal sebagai sebuah pengetahuan informal, mengakar pada pengalaman pribadi dan melibatkan kepercayaan, perspektif, dan nilai. Tacit knowledge adalah kunci yang menciptakan nilai-nilai baru, bukan explicit knowledge. Pada masyarakat barat, umumnya kebudayaannya bersifat eksplisit, sehingga pengetahuan yang dimiliki menjadi lebih terbuka dan lebih banyak yang dapat diungkapkan. Sebaliknya, pada masyarakat timur, kebudayaannya cenderung bersifat implisit, samar-samar, dan lebih banyak bersandar pada perasaan. Sehingga banyak sekali pengetahuan yang tidak atau belum terungkap. Padahal nilainya tidak kalah tinggi dengan budaya yang diungkapkan secara eksplisit di kalangan masyarakat barat. Yang berikutnya adalah jelaskan tentang pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia melalui tungku peleburan atau melting pot budaya besar di dunia. Melalui pendidikan, dapat dikembangkan lebih banyak pengetahuan warisan budaya bangsa Indonesia yang dapat diungkap secara sistematis hingga menjadi sebuah ilmu. Tetapi karakter bangsa Indonesia umumnya tidak menghargai produk bangsa sendiri. Sebagai contoh, agama, ilmu pengetahuan, bahan pangan, teknologi, manajemen yang ada di Indonesia sebagian besar didatangkan dari luar negeri. Nilai-nilai asli indigenous values masyarakat timur memang menantang untuk lebih banyak dieksplorasi, karena negara-negara lain pun melakukan hal demikian. Sebagai contoh, teori W dalam bidang manajemen yang dikembangkan oleh Lee dengan memanfaatkan nilai-nilai asli masyarakat Korea telah membuat bangsa tersebut mengalami kemajuan pesat. Demikian pula dengan teori Z dari William Ouchi yang menceritakan perbandingan nilai-nilai murni antara bangsa Amerika dan bangsa Jepang. Ouchi mengatakan bahwa nilai-nilai murni bangsa Amerika terbentuk dari sifat individualis yang dibuktikan dengan banyaknya orang Amerika sebagai penerima penghargaan Nobel. Hal tersebut berbanding terbalik dengan nilai-nilai murni bangsa Jepang cenderung kolektif. Nilai-nilai murni bangsa Jepang tidak kalah hebatnya dengan nilai murni bangsa Amerika, karena bangsa Jepang memiliki sifat ingin maju dan mereka lakukan dengan konsep saling kerjasama, dan hasilnya negara Jepang menjadi salah satu negara maju di dunia. Apakah bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai asli yang luhur? Berdasarkan posisi geografisnya yang sangat strategis, yakni berada pada pusat silang lalu lintas antar samudra, Indonesia telah menjadi tungku peleburan atau melting pot dari berbagai sumber budaya tua dan besar yang ada di Indonesia, yaitu India melalui agama Hindu, Cina melalui budaya dan agama Konghucu, Arab agama Islam dan ekonomi minyak, Yunani melalui agama Kristen dan ilmu pengetahuan teknologi. Jika melihat gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki indigenous values atau nilai-nilai asli. Hal ini dapat dilihat dalam buku tertua yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia atau buku Majapala yang menceritakan proses pembentukan budaya asli bangsa Indonesia hingga mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Mataram kuno dan Mataram, Majapahit, Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan Islam. Indonesia diibaratkan sebagai tungku peleburan berbagai budaya besar dan tua yang ada di dunia, yang kemudian berpadu dengan budaya asli yang sudah ada di Indonesia sebelumnya, yakni budaya suku-suku yang membentuk bangsa Indonesia. Budaya asli Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh budaya India dengan adanya unsur utamanya adalah agama Hindu. Kerajaan Hindu tertua telah ada di Kalimantan, dan dalam perkembangannya unsur agama Hindu lebih pesat berkembang di Pulau Jawa dengan ditemukannya candi-candi Hindu dan Buddha. Unsur utama dari budaya India adalah penanaman rasa cinta akan tanah air dan sifat kesatria. Kenyataan tersebut dapat dilihat di negara India sebagai sumber awal dari ajaran agama Hindu,
pendiri negara The Founding Father India yakni Mahatma Gandhi menanamkan jiwa cinta tanah air melalui kecintaannya terhadap produk-produk dalam negeri. Nah, perjuangan bangsa India melawan penjajahan Inggris diawali dengan dibentuknya mentalitas atau revolusi mental untuk cinta pada hasil bumi dan produk dari India sendiri, dengan harapan penduduknya tidak akan bergantung kepada produk yang dihasilkan oleh penjajah Inggris. Menurut Mahatma Gandhi bahwa proses penjajahan terhadap sebuah negara adalah diawali dengan tidak adanya rasa cinta dan bangga terhadap hasil kerja atau produk bangsa sendiri, dan penjajahan itu akan semakin besar apabila sebuah bangsa selalu bergantung kepada produk dan hasil dari bangsa lain yang sebenarnya produk atau hasil kerja tersebut bisa dihasilkan oleh bangsa tersebut. Pranama rasa percaya diri yang diajarkan Mahatma Gandhi tersebut akhirnya membuahkan hasil dan mengantarkan India menjadi salah satu negara yang disegani. Film-film produksi India yang dikenal dengan Bollywood ternyata tidak kalah hebatnya dengan film-film yang dihasilkan oleh Amerika Serikat atau Hollywood. Selain itu, sifat bangsa India yang terkesan kadang overconfidence atau terlalu percaya diri pada hasil karya mereka telah mengantarkan putra-putri terbaik India menjadi penguasa teknologi yang masif, menjelajah hingga benua Asia, Australia, Afrika, dan Amerika. Karakter bangsa India yang cinta akan tanah air mengantarkan India menjadi negara terbesar yang juga ikut menguasai dolar Amerika dan membawanya kembali untuk membangun kemajuan teknologi di negaranya. Yang berikut adalah jelaskan tentang upaya mencari kebenaran. Akan muncul berbagai pandangan yang bias sebagai bagian dari etos ilmu sosial. Untuk memperoleh kebenaran, baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran sejati, manusia berusaha mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Seiring dengan perkembangan ilmu di dunia, teori pemerintahan pun mengalami pasang surut. Di Indonesia ketika masa reformasi, sejumlah teori dan paradigma pemerintahan yang digunakan selama ini dipertanyakan karena tidak mampu membantu menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, pemahaman konsep pemerintahan harus dilihat dalam gejala yang komprehensif. Sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Khusus bagi ilmu sosial, Myrdal 1969 mengemukakan pendapatnya bahwa etos dari ilmu sosial adalah mencari kebenaran objektif atau the objective truth. Upaya mencari kebenaran yang objektif tidaklah mudah, sebab objek yang dikaji ilmu sosial adalah manusia dengan segala aktivitasnya yang bersifat sangat dinamis. Dalam upaya mencari kebenaran akan muncul berbagai pandangan yang bias karena yang pertama, pengaruh warisan dari generasi lama. Proses pembelajaran yang diterima dari orang tua, baik benar maupun salah, suka atau tidak suka harus diterima. Sebagai contoh, pada tahun 1972, pada saat awal dicanangkannya program KB atau keluarga berencana, di Indonesia banyak terjadi penolakan karena pengaruh generasi lama yang menganggap bahwa membicarakan seks itu adalah tabu dan bukan merupakan budaya timur. Padahal kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kesehatan masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat rendah, sehingga tingkat kelahiran dan kematian ibu dan anak sangat tinggi, ditambah pula tingkat putus sekolah yang sangat besar. Keluarga Indonesia tidak memiliki program keluarga atau memiliki lebih dari 5 orang anak yang tepat, ditambah pula ekonomi masyarakat yang sangat rendah, sehingga perlu diterapkan program KB. Begitu juga pemahaman generasi lama terhadap posisi dan perlakuan terhadap wanita di Indonesia. Butuh energi dan usaha yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah dalam meyakinkan generasi lama bahwa putri dan wanita Indonesia pada saat ini bukan hanya diposisikan sebagai mesin produksi bagi penerus keturunan semata, melainkan diberikan kesempatan kesetaraan di dalam membantu ekonomi keluarga. Kemajuan yang terjadi saat ini mau tidak mau memaksa putra dan putri kita harus bekerja sama dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Pada zaman sekarang, tugas mencari nafkah bukan hanya menjadi tugas seorang ayah, melainkan harus dibantu oleh para ibu. Paradigma lama dalam penyiapan generasi yang akan datang hanya berangkat dari kemampuan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya, dan sang ayah hanya bertugas menyiapkan uangnya.
haruslah mulai bergeser dikarenakan konsep seorang ibu mendapat tugas menyiapkan sebuah generasi haruslah didukung oleh ibu yang luar biasa. Ibu yang luar biasa dan sukses di bidang pendidikan hingga ke jenjang yang paling tinggi. Ibu yang luar biasa dalam memiliki kesempatan karir yang luas tanpa meninggalkan harkat dan martabatnya sebagai seorang ibu yang sukses. Sukses dalam berpendidikan, sukses dalam berkarir, dan terpenting sekali sukses dalam menjaga keutuhan berkeluarga dan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Yang kedua, pengaruh lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bias kebenaran di lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh kepentingan penguasa sehingga masyarakat tidak berani membuat terobosan baru untuk menjunjung suatu kebenaran baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru, buku yang berisi tentang dui fungsi ABRI maupun tentang seluk-beluk bisnis tentara sangat sulit diperoleh. Hampir tidak ada penulis Indonesia yang pernah membuat buku tentang dui fungsi ABRI. Tetapi sebaliknya, buku tersebut banyak ditulis oleh ahli-ahli negara lain seperti dari Australia dan Amerika. Begitu juga banyak kejahatan kemanusiaan dan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, baik dari kasus yang kecil hingga kasus yang besar. Banyak yang belum terselesaikan atau mungkin tidak akan diselesaikan karena kepentingan penguasa yang ada. Kasus-kasus yang tidak terselesaikan di atas ternyata semakin lama semakin bertambah. Memang sebuah kebenaran itu akan terasa sangat pahit, namun demi kepentingan rakyat, mau tidak mau pemerintah harus bertindak dan bekerja demi kebenaran. Kasus Tanjung Priok 1984, kasus Aceh 1990, kasus terbunuhnya Marsina 1994, kasus terbunuh wartawan Udin 1996, dan kasus-kasus lain yang menggambarkan adanya konflik dengan latar belakang yang bervariasi menurut kehadiran pemerintah yang berwibawa. Banyaknya kasus-kasus ini tidak terungkap dikarenakan pengaruh besar dari para penguasa yang masih berpola pikir bahwa ada orang kecil dan orang besar, ada si kaya dan ada si miskin, ada si bodoh dan ada si pintar, ada yang lemah dan ada yang kuat, ada yang vokal dan ada yang penurut, ada yang harus ditindas dan ada yang harus dibela, ada yang banyak uang dan ada yang tidak punya uang, dan ada kaum minoritas dan kaum mayoritas. Pengaruh individu yang bersangkutan. Individu terkadang sangat dominan dalam menerima suatu perubahan. Konsep idealisme terkadang mudah diterapkan pada masyarakat di tingkat menengah dan di tingkat atas. Namun masyarakat di tingkat ini mudah sekali resisten atau melakukan penolakan apabila idealisme itu tidak berjalan sesuai dengan semestinya, menimbulkan ketidakpercayaan atau distrust. Pandangan seseorang mengenai sesuatu hal banyak dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang dijalankan oleh orang tua dan generasi sebelumnya. Sebab melalui pola pengasuhan yang terjadi proses pewarisan nilai-nilai tertentu. Meskipun manusia bukanlah sebuah tabula rasa yang putih bersih, melainkan telah membawa gen sifat masing-masing, akan tetapi pengaruh lingkungan keluarga memberi makna yang cukup signifikan terhadap cara pandang seseorang terhadap sesuatu, termasuk pandangan mengenai kebenaran ilmiah yang bersifat tentatif. Anak yang sudah dibiasakan oleh keluarganya kritis dan tidak pernah tertekan dalam beraktivitas akan lebih mampu beraktualisasi diri dibandingkan dengan anak yang senantiasa dibiasakan menerima apa adanya dan dilarang oleh orang tua untuk banyak bertanya. Kondisi tersebut sudah menjadi tradisi dari keluarga-keluarga yang berparadigma lama yang melarang dan menekan anak-anaknya untuk bertanya tentang banyak hal di muka bumi ini sebelum waktunya tiba. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sesuatu adalah pengaruh lingkungan politik, ekonomi, serta sosial budaya. Sistem politik yang bersifat represif atau menekan akan memunculkan sikap-sikap munafik serta cara pandang yang mengutamakan keselamatan diri sendiri. Sedangkan sistem ekonomi yang liberalistik akan mendorong munculnya pandangan-pandangan pragmatis. Kehidupan yang hedonisme telah meracuni budaya leluhur kemudian hari akan menjadi bom waktu bagi generasi muda bangsa Indonesia. Yang berikut jelaskan tentang kebenaran koherensi. Teori koherensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila ia
berkoherensi atau merujuk pada sesuatu yang telah dianggap benar sebelumnya. Teori ini banyak digunakan pada ilmu pasti dan alam, yang kemudian juga dianut di kalangan ilmu-ilmu sosial dan humanoria. Kebenaran koherensi dalam ilmu sosial terlihat pada rujukan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis gejala dan peristiwa yang diamati. Hal tersebut nampak pada kerangka pemikiran maupun tinjauan pustaka yang digunakan. Teori koherensi mengatakan bahwa apabila aksioma satu sebagai sesuatu yang benar, maka dapat disusun beberapa dalil dari aksioma tersebut. Dalil-dalil tersebut benar karena merujuk pada aksioma yang telah diterima sebagai sebuah kebenaran. Teori koherensi ini mula-mula dikembangkan oleh Aristoteles. Teori koherensi telah memunculkan aliran yang dinamakan koherentisme, yakni nama yang diberikan pada teori-teori filosofi tertentu. Di dalam epistemologi modern, ada dua tipe serentism, yakni the coherent theory of truth, the coherent theory of justification. Contoh kebenaran koherensi. Yang pertama, si A adalah manusia, maka si A pasti mati. Yang kedua, kepemimpinan adalah inti dari manajemen. PT Astra memperoleh Asian Award bidang pelayanan publik karena manajemennya bagus. Hal tersebut merupakan cerminan dari kepemimpinan yang unggul. Yang berikut adalah jelaskan tentang kebenaran korespondensi. Teori korespondensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila berkorespondensi dengan fakta, data, dan informasi. Artinya bahwa kebenaran tersebut harus ditunjang oleh keadaan empirik. Kebenaran korespondensi juga memiliki kedalaman dilihat dari orang yang mengamati fakta, mengumpulkan data, dan memberikan informasi yang tepat atau yang benar. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell 1892 sampai 1970. Russell mengatakan dua cara di dalam memahami objek, yakni knowledge by acquaintance, pengetahuan melalui cara mengevaluasi, dan knowledge by description, pengetahuan melalui cara menjelaskan. Russell mengatakan bahwa pengetahuan dikenali melalui data yang kita miliki. Dikatakan oleh Russell bahwa kebenaran adalah suatu sifat dan kepercayaan, dan diturunkan dari kalimat yang menyatakan kepercayaan dan suatu fakta atau lebih di luar kepercayaan. Contoh kebenaran korespondensi yang pertama, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Yang kedua, ibu kota provinsi NAD adalah Banda Aceh. Kebenaran korespondensi dalam ilmu sosial terlihat pada metode yang digunakan dalam mencari data, jumlah data yang dimiliki, validitas dan reliabilitas data yang digunakan, serta menganalisa gejala dan peristiwa pemerintahan yang diamati secara mendalam dan komprehensif. Hal tersebut nampak pada metode pencarian data, pembahasan, dan analisis data. Yang berikut jelaskan tentang kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis. Teori pragmatis mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Artinya, benar atau tidaknya sesuatu pernyataan akan diukur dari kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce. Kebenaran pragmatis dalam ilmu sosial terlihat dari kedalaman suatu kajian, sehingga kajian tersebut menyumbangkan kegunaan atau saran yang dapat dilaksanakan secara langsung, atau saran praktis, maupun untuk kegunaan atau saran yang dapat menjadi dasar pengembangan ilmu di masa yang akan datang, atau saran akademis. Kedalaman kesimpulan dari sebuah kajian akan menjadi cermin bahwa ilmu tersebut semakin berkembang dan akan menghasilkan banyak pengikutnya. Saran operasional dan praktis yang dapat dilaksanakan akan menjadi dasar dalam pengembangan ilmu yang akan datang dan dimungkinkan akan menghasilkan cabang-cabang ilmu lain. Yang berikut adalah jelaskan tentang ontologi ilmu pemerintahan. Secara lebih terperinci menurut Surya
Surya Sumantri 2006 bahwa ilmu mempunyai 3 asumsi mengenai objek empiris. Asumsi pertama menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain baik dalam bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Asumsi kedua adalah anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Asumsi ketiga, kita menganggap setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Berdasarkan ketiga asumsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ontologi ilmu pemerintahan dapat dilihat dari objek-objek tertentu yang mempunyai keserupaan satu sama lainnya. Adapun objek ilmu pemerintahan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, objek material ilmu pemerintahan adalah negara. Yang kedua, objek forma ilmu pemerintahan adalah hubungan antara negara dan rakyatnya dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik. Namun menurut Suwargon 1995, ontologi ilmu pemerintahan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ilmu pemerintahan eklektik atau tinjauan terhadap nilai-nilai positif dari ilmu pemerintahan. Yang kedua, ilmu pemerintahan terapan atau tinjauan terhadap mekanisme pencarian ilmu. Yang ketiga, ilmu pemerintahan integratif atau tinjauan terhadap gabungan antara ilmu pemerintahan efektif dan ilmu pemerintahan terapan. Secara ontologi, ilmu pemerintahan memiliki objek material yang sama dengan ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum, tata negara, dan ilmu administrasi negara dalam ikatan metodologis. Ilmu yang mempunyai objek material sama akan yang pertama memiliki hubungan yang sangat erat, yang kedua saling mempengaruhi, yang ketiga saling meminjam konsep dan teori. Yang berikut adalah jelaskan tentang epistemologi ilmu pemerintahan. Epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam mengenai proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan dengan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya. Dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan, sehingga epistemologi sebuah ilmu senantiasa berkaitan dengan metodologi ilmu tersebut dan dapat menjelaskan ciri khas dari ilmu tersebut. Karena ilmu merupakan sebagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Untuk tujuan inilah agar tidak terjadi kekacauan antara pengertian ilmu, science, dan pengetahuan, knowledge, maka digunakan istilah ilmu untuk ilmu pengetahuan. Yang berikut adalah jelaskan tentang aksiologi ilmu pemerintahan. Nilai kegunaan sebuah ilmu akan sangat tergantung pada pelaksanaan fungsi-fungsi ilmu bagi kepentingan umat manusia. Ada 5 fungsi ilmu yaitu sebagai berikut. Yang satu, mendeskripsikan atau to describe. Yang kedua, menjelaskan, to explanation. Yang ketiga, memverifikasi, to verification. Yang keempat, memprediksikan, to prediction. Yang kelima, membentuk teori atau teori formulation. Fungsi mendeskripsikan dari ilmu adalah fungsi untuk memberikan gambaran-gambaran, definisi mengenai objek yang dikaji suatu ilmu. Ilmu yang sudah maju memiliki definisi yang lengkap mengenai berbagai gejala dan peristiwa objek ilmu sehingga dapat menggambarkan dengan lebih cermat. Fungsi menjelaskan dari ilmu adalah fungsi untuk melihat kaitan antara sebab dan akibat dari suatu gejala dan peristiwa. Untuk dapat menjalankan fungsi menjelaskan sebuah ilmu memerlukan dukungan berbagai konsep, hukum, dan teori. Ilmu yang sudah mapan biasanya memiliki cukup konsep, hukum, dan teori karena banyaknya penelitian yang dilakukan, sehingga setiap saat dapat ditemukan konsep baru, hukum baru, maupun teori baru, sehingga makin fungsional untuk menjelaskan objek ilmu. Fungsi memverifikasi ilmu adalah fungsi untuk menguji berbagai proposisi atau teori untuk diuji kebenarannya dengan fakta empirik. Melalui verifikasi dapat diperoleh 3 kemungkinan, yakni yang pertama, memperkuat proposisi atau teori, yang kedua, menolak proposisi atau teori,
Yang ketiga, menerimanya dengan berbagai modifikasi. Fungsi memprediksi ilmu adalah untuk memperkirakan keadaan masa mendatang dengan berdasarkan keadaan saat sekarang. Ilmu-ilmu yang sudah matang serta memiliki cukup hukum dan teori mampu memprediksi masa mendatang dengan tingkat ketetapan yang makin lama makin tinggi. Karena dilengkapi dengan teknologi informatika, ilmu ekonomi, psikologi, maupun memprediksi masa mendatang dengan tingkat ketetapan yang makin lama makin tinggi. Karena dilengkapi dengan teknologi informatika, ilmu ekonomi, psikologi, geologi, dan ilmu-ilmu lainnya telah mampu menjalankan fungsi memprediksi dengan baik. Fungsi membentuk teori adalah fungsi ilmu yang tertinggi, yang sekaligus merupakan akumulasi dari fungsi-fungsi ilmu lainnya. Dalam menjalankan keempat fungsi lainnya, melalui berbagai kajian maupun penelitian akan terbangun teori-teori baru yang akan membuat ilmu tersebut menjadi semakin fungsional untuk menjelaskan gejala dan peristiwa yang menjadi objek ilmu bersangkutan. Teori sebagai alat analisis perlu terus-menerus diuji dan disempurnakan sesuai perkembangan zaman. Ilmu yang miskin teori akan menjadi tumpul dan mandul, dan akhirnya akan ditinggalkan orang untuk digantikan oleh ilmu yang baru. Fungsi ilmu yang pertama sampai dengan keempat berkaitan dengan gejala alam atau gejala sosial. Sedangkan fungsi ilmu kelima dalam ilmu pemerintahan berkaitan dengan ilmu itu sendiri, dalam rangka pengembangan dan upaya mempertahankan diri. Jika melihat kelima fungsi ilmu di atas secara aksiologi, ilmu pemerintahan mungkin belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsi-fungsi ilmu tersebut. Fungsi ilmu keempat atau prediksi mungkin baru dikembangkan oleh beberapa ilmu. Sebagai contoh, ilmu ekonomi yang sudah dapat digunakan untuk memprediksi suatu gejala atau peristiwa ekonomi. Bagaimana dengan ilmu pemerintahan? Seharusnya apabila telah menjalankan fungsi ilmu yang keempat, ilmu pemerintahan dapat memprediksi agar tidak terjadi krisis pemerintahan seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Yang berikut adalah jelaskan tentang perkembangan ilmu pemerintahan. Wacana tentang pemerintahan secara keilmuan sebenarnya masih terbatas jika dibandingkan dengan perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Secara klasik, pendekatan yang sering dilakukan adalah melalui pemahaman tentang ilmu politik yang kemudian melahirkan pemahaman tentang pemerintahan dan seluruh gejala dan peristiwa yang ditimbulkan lewat cabang-cabang keilmuannya. Dari aspek hukum, gejala dan peristiwa pemerintahan dideteksi melalui ilmu hukum, tata negara, ilmu negara atau ilmu hukum administrasi negara. Dari sisi itu, pengertian pemerintahan pada tahap awal baru dipahami sebagai sebuah ciri dominan dari apa yang disebut dengan state atau negara. Selain itu, ilmu hukum pada awalnya merupakan induk dari ilmu pemerintahan, dan sosiologi menjadi penting di samping ilmu tentu lain dalam upaya memahami hubungan-hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Di beberapa perguruan tinggi yang mengkhususkan diri pada upaya pengembangan ilmu pemerintahan secara dilematis menghadapi masalah dengan sejumlah cabang ilmu lain karena mereka masih meragukan eksistensi ilmu pemerintahan. Sejarah perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia diawali pada tahun 1950 dengan dibukanya jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Gadjah Mada sebagai universitas tertua di Indonesia. Namun pada masa itu masih sangat jarang ditemukan buku-buku khusus yang berbicara tentang pemerintahan. Kapan dan tulisan tentang pemerintahan ada di dalam berbagai karya ilmiah bidang hukum dan politik. Beberapa tahun kemudian, berbagai kalangan akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Pajajaran telah berupaya menyusun dan menerbitkan tulisan-tulisan tentang pemerintahan. Yang berikut jelaskan tentang apakah core inti penelitian ilmu pemerintahan dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya dalam penulisan tugas akhir. Penelitian pemerintahan merupakan rangkaian dalam mendalami gejala, peristiwa, fenomena, masalah, dan dinamika pemerintahan melalui pendekatan penelitian. Secara metodologi sudah dapat dipahami inti atau core dari ilmu pemerintahan, yaitu bicara tentang kewenangan dan pelayanan. Namun untuk dapat memahami konsep ilmu
pemerintahan di atas dan dihubungkan dengan konsep metodologi atau metode penelitian, perlu dijelaskan apa itu konsep penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris research. Dari kata tersebut, ada juga pakar yang menerjemahkan research sebagai riset. Research itu sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research atau riset adalah mencari kembali. Menurut kamus Webster New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Menurut ilmuwan Hillway 1956, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap suatu masalah. Whitney 1960 menyatakan bahwa di samping untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidik harus pula dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Dengan demikian, penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Lebih lanjut, Whitney mengatakan bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Penelitian juga bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Penelitian juga dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah scientific method disebut penelitian ilmiah atau scientific research. Dalam penelitian ilmiah ini selalu ditemukan dua unsur penting, yaitu unsur observasi atau pengamatan dan unsur nalar atau reasoning. Unsur pengamatan merupakan proses kerja dengan melihat sebuah pengetahuan yang terdiri dari fakta-fakta tertentu dengan kekuatan kerja mata atau pengamatan yang disertai sebuah persepsi atau sense of perception, sehingga menghasilkan sebuah kajian ilmu. Nalar adalah suatu kekuatan untuk melihat arti kedalaman dari fakta-fakta, mencari hubungan dan interrelasi terhadap pengetahuan yang ada dengan pengetahuan yang akan timbul nantinya, sehingga dapat ditetapkan sebagai sebuah pengetahuan yang terus berkembang. Jika dilihat dari tujuannya, menurut Wasistiono dan Simangunsong 2014, bahwa antara metodologi ilmu pemerintahan dengan metodologi penelitian sosial mempunyai kaitan yang sangat erat, di mana metodologi ilmu pemerintahan adalah studi kritis mengenai metode dan teknik untuk memahami gejala pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencari pengetahuan yang benar mengenai ilmu pemerintahan. Pada sisi lain, metodologi penelitian sosial adalah studi kritis mengenai metode dan teknik penelitian yang diharapkan pada masalah di bidang ilmu-ilmu sosial dengan tujuan mencari kebenaran ilmiah. Yang berikut adalah jelaskan tentang aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Bicara mengenai kewenangan pemerintahan tidak lepas dari sejarah terbentuknya ilmu pemerintahan di Indonesia, di mana dapat digambarkan bahwa sejarah terbentuknya ilmu pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh dua aliran, yaitu aliran Eropa kontinental yang membawa terminologi kewenangan atau authority ke Indonesia dan aliran Anglo-Saxon yang mengenalkan konsep kekuasaan atau power yang dibawa oleh putra-putri terbaik Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di benua Amerika. Aliran Eropa kontinental mengajarkan konsep negara kesatuan atau unitaris, sehingga untuk menjaga kekuatan dan kebersamaan serta keseimbangan antar negara, maka pola negara dengan model unitaris atau negara kesatuan yang ada selama ini tetap dipertahankan. Dan yang lebih hebat lagi, negara-negara di benua Eropa bersama-sama menetapkan paradigma kenegaraan dan kepemerintahan dengan model baru yang lebih luar biasa atau extraordinary, yaitu konsep negara Uni Eropa
atau Eropa Bersatu dengan menetapkan secara bersama-sama mata uang kesatuan Eropa yaitu euro. Konsep ini jugalah yang dipakai oleh Indonesia selama ini dalam mengatur dan mengelola teritorial negara Indonesia agar tetap bersatu. Jika dilihat begitu luasnya negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan mendiami hampir 17.000 pulau dengan banyak suku, agama, ras atau etnik dan golongan, kemungkinan negara Indonesia dapat pecah dan terbagi menjadi beberapa negara apabila konsep negara unitaris tidak menjadi doktrin kepemerintahan yang selalu dipertahankan dengan tekad yang bulat agar tetap negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun begitu secara filsafat ilmu pemerintahan yang berkembang di Indonesia tidak bisa menyalahkan para mahasiswa, peneliti dan pengingat ilmu pemerintahan yang pernah belajar di benua Amerika, di mana dalam perkembangan dinamika pemerintahan, para pakar pemerintahan model Anglo-Saxon mencoba membawa dan mengolaborasi konsep pengelolaan kenegaraan dan kepemerintahan dengan model federalis atau negara bagian, digabungkan dengan model unitaris yang sudah ada selama ini di Indonesia. Besarnya gelombang paradigma Anglo-Saxon yang masuk ke Indonesia pada saat ini sangat memengaruhi konsep negara unitaris, di mana model Anglo-Saxon mengenal pembagian wilayah sebuah negara dalam konsep negara yang disebut dengan negara bagian atau negara federal. Berbeda dengan model unitaris, di mana konsep negara hanya ada satu, yaitu di pusat, dan untuk pembagian wilayahnya tidak mengenal konsep negara atau negara bagian, namun dalam bentuk kesatuan wilayah yang berjenjang baik dalam bentuk provinsi, kabupaten, kota, kecamatan maupun desa kelurahan. Konsep negara bagian yang dibawa oleh aliran Anglo-Saxon berbeda dengan konsep kesatuan wilayah yang dianut oleh aliran Eropa kontinental. Namun para mahasiswa, peneliti, pengingat ilmu pemerintahan aliran Anglo-Saxon mencoba memposisikan konsep negara bagian sama dengan provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia, di mana konsep legislatif atau pembuat undang-undang dan eksekutif atau pelaksana undang-undang merupakan sosok tugas dari konsep sebuah negara, sehingga sering dianalogikan bahwa hanya sebuah negaralah yang termasuk negara bagian yang boleh membuat undang-undang, sedangkan di Indonesia tidak mengenal istilah negara bagian, namun mengenal istilah provinsi dan kabupaten kota, yang mana di provinsi dan kabupaten kota hanya mengenal istilah peraturan daerah. Peraturan daerah bukanlah undang-undang, sehingga ada kerancuan yang ditanamkan oleh mahasiswa, peneliti, pengingat ilmu pemerintahan aliran Anglo-Saxon yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, adalah badan legislatif daerah. Pola pikir memposisikan DPRD sebagai badan legislatif daerah secara konsep Eropa kontinental adalah salah, karena DPRD provinsi dan kabupaten kota bukan membuat undang-undang, namun hanya membuat peraturan daerah. Undang-undang hanyalah dibuat oleh pemerintah pusat, sehingga konsep legislatif dan eksekutif hanya bisa dianalogikan di tingkat pemerintah pusat, tidak sampai di tingkat daerah, kecuali konsep kenegaraan di Indonesia kita sepakati untuk diubah menjadi mode federalis atau negara bagian. Di sisi lain, konsep legislatif dan eksekutif yang dikenalkan oleh aliran Anglo-Saxon atau negara Amerika merupakan dua badan yang diatur dalam kamar yang berbeda atau bicameral, di mana ada kamar legislatif, pembuat undang-undang, dan ada kamar eksekutif, pelaksana undang-undang. Konsep bicameral tidak bisa dianalogikan dalam sistem pemerintahan Indonesia di tingkat lokal atau provinsi dan kabupaten kota, karena pemerintah lokal di Indonesia bukanlah membuat undang-undang, melainkan membuat peraturan daerah, sehingga sistem pemerintahan daerah di Indonesia bukanlah sistem bicameral, namun menganut sistem satu kamar, yaitu kamar pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintah daerah plus DPRD. Konsep bicameral yang dibawa oleh mahasiswa, peneliti dan pengingat ilmu pemerintahan aliran Anglo-Saxon pernah tertanam dan hampir mengoyahkan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya pemerintahan daerah yang pada saat itu sedang mencari format otonomi daerah, sehingga DPRD, provinsi dan kabupaten kota merasa superior dan selalu menimbulkan instabilitas pemerintahan di tingkat lokal, khususnya hubungan dengan kepala daerah. Kondisi ini menjadi kajian khusus mahasiswa peneliti dan penggiat ilmu pemerintahan agar memformat ulang konsep bicameral
yang sudah tertanam di tingkat lokal agar kembali ke konsep negara unitaris, di mana jika konsep bikameral ini terus berjalan, tidak menutup kemungkinan embrio pecahnya Indonesia akan semakin besar. Banyak terjadi masalah ketidakharmonisian antara DPRD dengan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, yang berujung kepada perpecahan egosentris yang mengorbankan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Dinamika pemerintahan yang begitu cepat membutuhkan kajian yang sangat strategis agar Indonesia tetap bersatu, sehingga konsep dua kamar harus segera dihapuskan dengan menghidupkan konsep satu kamar. Jika dipelajari lebih dalam, pola hubungan yang diajarkan oleh aliran Eropa kontinental sangat berbeda jauh dengan aliran Anglo-Saxon. Aliran Eropa kontinental mengenai konsep authority atau kewenangan berbeda dengan aliran Anglo-Saxon yang mengenal terminologi power atau kekuasaan. Pola hubungan yang diajarkan oleh aliran Eropa kontinental adalah pelimpahan kewenangan atau authority dari pemerintahan nasional ke sub-sub pemerintahan nasional. Tinggal tergantung masing-masing negara yang pernah dijajah oleh negara Eropa sampai berapa tingkat delayering sub-sub pemerintahan nasionalnya. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 4 tingkat sub-sub pemerintahan nasional, yaitu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Yang berikut adalah jelaskan tentang kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatis dalam penelitian pemerintahan. Kebenaran koherensi adalah suatu kebenaran yang merujuk kepada sesuatu yang sudah dianggap benar secara konsisten. Sebagai contoh bahwa pernyataan si Badu akan mati dapat dipercaya, karena pernyataan tersebut koheren dengan pernyataan bahwa semua orang akan mati. Selain itu, kebenaran koherensi dapat juga dilihat pada peristiwa alam, bahwa setiap hari matahari terbit dari timur. Hal tersebut koheren dengan pernyataan bahwa matahari muncul pada siang hari dan tenggelam pada malam hari. Sehingga, jika matahari terbit dari barat ataupun tidak terbit lagi akan menghasilkan kebenaran koherensi lain yang disebut kiamat. Namun begitu kebenaran koherensi pun terkadang dapat mengalami bias kebenaran. Sebagai contoh, si Boy adalah anak laki-laki. Secara koherensi pernyataan itu benar. Namun, jika melihat perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini dan di masa yang akan datang, kebenaran koherensi si Boy adalah anak laki-laki akan mengalami bias kebenaran. Karena tidak menutup kemungkinan pada siang hari si Boy adalah laki-laki, namun pada malam hari berubah menjadi bencong atau laki-laki, kepribadiannya mirip perempuan. Dasar lain untuk mempercayai sebuah kebenaran melalui sifat korespondensi, di mana kebenaran korespondensi dapat dianggap benar apabila kebenaran tersebut merujuk kepada fakta, data, dan informasi. Materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan korespondensi senantiasa berhubungan atau mempunyai korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sebagai contoh pernyataan bahwa ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Banda Aceh. Pernyataan itu adalah benar karena pernyataan tersebut mempunyai korespondensi dengan lokasi atau faktualitas. Bahwa Banda Aceh memang ibu kota Provinsi Aceh. Jika orang mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Kuala Lumpur, maka orang tidak akan percaya karena tidak terdapat objek yang mempunyai korespondensi dengan pernyataan tersebut. Secara faktual, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Sifat kebenaran yang diperoleh dalam proses berpikir secara ilmiah umumnya mempunyai sifat koheren dan sifat koresponden. Berpikir secara deduktif adalah menggunakan sifat koheren dalam menentukan kebenaran. Sedangkan berpikir secara induktif adalah penelitian dengan menggunakan sifat koresponden dalam menentukan kebenaran. Tingkat kebenaran korespondensi sebuah ilmu akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, di mana seseorang berpendidikan rendah tidak akan sedalam dan serinci orang yang berpendidikan tinggi dalam melihat suatu fenomena atau masalah pemerintahan dengan pernyataan fakta, data, dan informasi. Kebenaran lain yang dipercaya untuk menguatkan denominasi sebuah ilmu, termasuk ilmu pemerintahan, adalah wajib bagi sebuah ilmu harus memiliki kebenaran pragmatis. Dengan perkataan lain, pernyataan sebuah ilmu dapat dipercayai dan dianggap benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis dan perkembangan ilmu.
Suatu kebenaran pragmatis dari sebuah ilmu dapat dinyatakan benar apabila ilmu tersebut memberikan nilai kegunaan. Kebenaran pragmatis akan terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebenaran pragmatis ini akan menjadi indikator dari kemandirian sebuah ilmu. Semakin banyak kebenaran pragmatisnya, maka akan semakin banyak pengikutnya. Artinya, jika mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan semakin banyak, metodologi penelitian pemerintahan dan semakin berkembang, maka secara kebenaran pragmatis, ilmu tersebut sangat kuat. Kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis dalam ilmu pemerintahan dapat digambarkan dalam tugas akhir mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan secara umum. Isi dari laporan akhir, skripsi, tesis, dan disertasi terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis dan pembahasan, dan bagian terakhir bicara tentang kesimpulan dan saran. Yang berikut jelaskan tentang apakah core inti atau penelitian ilmu pemerintahan dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya dalam penulisan tugas akhir. Konteks reformasi birokrasi pengantar ilmu pemerintahan membantu dalam mengidentifikasi elemen-elemen inti yang perlu dioptimalkan agar pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan proses perbaikan sistematif yang mencakup penyederhanaan prosedur, pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang berikut adalah jelaskan tentang aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Aliran Anglo-Saxon yang banyak berkembang di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara persemakmuran cenderung memiliki pendekatan yang pragmatis dan fleksibel terhadap pemerintahan. Aliran ini berfokus pada pencapaian hasil dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ciri-ciri utama aliran ini adalah desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Aliran ini mendukung desentralisasi kekuasaan agar proses pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga lebih ditekankan. Prinsip-prinsip New Public Management dalam reformasi birokrasi modern, aliran Anglo-Saxon sering menghadapi NPM yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, serta penggunaan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik. Aliran Eropa kontinental banyak berkembang di Jerman, Prancis, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya. Memiliki pendekatan yang lebih formal dan legalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fokus utama aliran ini adalah pada aturan dan ketentuan hukum yang mendasari fungsi pemerintahan. Ciri-ciri utamanya meliputi legalistik dan berorientasi pada aturan hukum. Birokrasi diatur dengan jelas oleh hukum dan regulasi pemerintahan dijalankan berdasarkan prosedur yang ketat dengan tujuan menjamin stabilitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang tinggi. Hierarki dan sentralisasi. Struktur pemerintahan cenderung lebih hierarkis dengan kekuasaan yang lebih tersentralisasi untuk menjamin kontrol yang ketat dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Profesionalisme pegawai negeri. Pegawai negeri memiliki kedudukan yang khusus dan diatur oleh hukum, sehingga peran mereka dalam birokrasi lebih profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan. Yang berikut jelaskan tentang kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi menekankan bahwa suatu pernyataan atau teori dianggap benar jika konsisten dengan sistem atau teori lain yang telah diterima sebelumnya. Dalam konteks ilmu pemerintahan, kebenaran koherensi membantu memastikan bahwa kebijakan dan reformasi yang diusulkan selaras dengan teori dan prinsip yang telah ada, serta sesuai dengan tujuan pemerintahan. Dalam penelitian pemerintahan, kebenaran koherensi membantu dalam penyusunan kebijakan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga konsisten dengan kerangka normatif dan tujuan jangka panjang pemerintahan.
Kebenaran korespondensi menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar jika sesuai atau berkorespondensi dengan kenyataan atau fakta. Dalam penelitian ilmu pemerintahan, pendekatan ini penting untuk menguji apakah kebijakan atau teori yang dikembangkan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Dalam konteks reformasi menuju pemerintahan kelas dunia, kebenaran korespondensi membantu memastikan bahwa perubahan kebijakan birokrasi didasarkan pada kondisi nyata di masyarakat, sehingga implementasinya lebih efektif. Kebenaran pragmatis menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika bermanfaat dan dapat diterapkan secara efektif dalam ilmu pemerintahan. Teori kebenaran ini sangat relevan karena fokusnya pada dampak nyata dari kebijakan atau pendekatan yang diambil. Demikian video yang ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.